Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Masih bersama saya Ridwan Saleh dari Pusat Kajian Hadis. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian hadis kita yang bertemakan bulan Ramadan, yang akan kita akses melalui aplikasi hadis-hadis Ramadan yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Hadis. Bagi yang belum punya, silakan download aplikasinya di Play Store, kemudian ketik Pusat Kajian Hadis dan pilih aplikasi hadis-hadis Ramadan. Bagi yang sudah punya, kita akan bahas langsung. Kita buka aplikasinya, kemudian setelah terbuka, kita akan klik kajian utama. Kemudian kita akan lanjutkan dengan hadis atau ayat Quran yang masuk pada bahasan waktu berbuka puasa. Ya, waktu berbuka puasa, kita klik. Di sini ada surah Al-Baqarah ayat 187, kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW. Kita akan bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang, campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam hari. Tetapi jangan kamu campuri mereka ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Kemudian kita lanjutkan dengan hadis dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Bukhari. Kita akan bacakan dulu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana al-Humaidi. Haddatsana Sufyan, haddatsana Hisham ibn Urwah, qala sami'tu abi yaqulu sami'tu Asim ibn Umar ibn al-Khattab an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-shaim. Telah menceritakan kepada kami Al-Humaidi, telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Urwah berkata, aku mendengar bapakku berkata, aku mendengar Asim bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma dari bapaknya radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika malam telah datang
dari sana dan siang telah berlalu dari sana serta matahari telah tenggelam, maka orang-orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Hadis riwayat Bukhari nomor 1816. Masya Allah, di sini Rasulullah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kapan waktunya berbuka puasa. Ya, dulu umat-umat terdahulu berpuasa, ya itu bukanya dan sahurnya di waktu yang sama. Jadi mereka sahur di waktu maghrib, ya, kemudian datang isya sudah berpuasa. Berarti kalau sudah berpuasa tidak boleh melanggar aturan yang membatalkan puasa. Misalnya tidak boleh makan setelah isya, ya, sampai dengan ketemu maghrib berikutnya, maghrib esoknya. Berarti tidak boleh berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan karena memang sudah berpuasa. Nah, kemudian ketika kewajiban puasa Ramadan dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Rasulullah SAW, itu baru-baru awal masa Islam, banyak beberapa sahabat, ya, di antaranya Umar bin Khattab, itu pernah khilaf. Di malam hari beliau berhubungan suami istri, kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika perkara itu diadukan kepada Rasulullah SAW, kemudian selang berapa lama kemudian, maka turunlah ayat yang tadi yang kita bacakan, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Maka dihalalkan bagi kamu di malam hari puasa, ya, untuk rafath, artinya berhubungan suami istri. Artinya malam, setelah datang malam itu sudah tidak lagi berpuasa. Dan dilanjutkan di tengah-tengah ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Artinya kalau kita mau berpuasa, maka dimulai dari terlihatnya benang putih. Ya, benang putih ini maksudnya adalah waktu fajar. Nah, kemudian setelah itu berhentinya kapan? Boleh berbuka lagi ketika benang hitam telah tampak. Artinya orang hanya berpuasa dari fajar sampai terbenam matahari. Begitupun yang disampaikan Rasulullah tadi, hadis yang tadi, bahwa kalau malam sudah tiba, artinya maghrib sudah tiba, maka orang boleh berbuka puasa. Artinya sejak itulah maka puasa yang kita lakukan ini hanya sampai dengan maghrib saja. Lewat maghrib ke atas, ya, malam hari kita sudah tidak berpuasa. Artinya boleh makan, boleh minum, bagi yang bersuami istri, ya, boleh melakukan hubungan seksual dan seterusnya. Nanti ketika datang fajar, datang waktu subuh, maka puasa kembali dimulai. Nah, ini merupakan keringanan bagi umat Rasulullah SAW. Karena sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka seharusnya puasa kita lebih maksimal, lebih ringan, ya, tidak seperti umat-umat terdahulu. Karena berbukanya, ya, maghrib, maka tidak ada alasan untuk malas sholat tarawih, untuk malas membaca Al-Quran. Karena waktunya sudah dipersingkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah sampai di pembangunan rumah tahfiz untuk menghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita lihat dulu, ya, kita masuk ke lantai 1. Ya, kondisinya seperti ini, ya. Kita bisa lihat masih dalam proses pembangunan. Juga kita akan lihat juga, ya, lantai 2-nya. Ya, ini lantai 2 yang masih dalam proses pembangunan, gitu ya. Dan untuk saudara-saudara yang mau berkontribusi, yang mau juga ikut andil untuk memperjuangkan bangunan ini agar cepat selesai dan diisi oleh para santri, kami persilakan, ya. Semoga juga menjadi tabungan amal di akhirat kelak. Kami ucapkan terima kasih kepada para donatur, kaum muslimin dan muslimat yang sudah membantu sampai dengan saat ini. Mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah. Semoga amal jariah ini bermanfaat terus-menerus sehingga sebagai dijadikan tabungan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.